Kata Jemaat Kebaktian Hari Minggu 6 September 2020. Jemaat Kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi pada saat ini. Pimpinan kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Rusmeyati STH. Liturgi yang digunakan, liturgi perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Tugas yang melayani yaitu dari lingkungan pelayanan 2. BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang sedang sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan bagi yang bersangkutan. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara daring di Facebook dan di YouTube dengan membuka tautan video lengkap yang dibagikan di WA Group Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat GKE Bukit Hindu atau melalui Bendahara Saudari Diakon Richa Oktavianti. Setiap hari kerja, yaitu pada hari Selasa sampai Sabtu, pukul 8 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mari kita tetap mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja cukup bagiku tanpa kau di sana, penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Sadari kau bagian yang terindah. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana, penuhi hati ini.
ku sadari kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 9 ayat 10. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Mari kita berdiri menghadap Tuhan, menyanyikan pujian bagi namanya. Kita menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami. Seperti daun dilenyapkan oleh angin, tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan. Sebagai hamba-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku bukakan kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Perkenanlah kami untuk melayani-Mu
dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan mendengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat tertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa dan negara, serta menjadikan kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dalam tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat di dalam Kitab Keluaran 12 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian. Perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya. Pada waktu senja, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh
dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila kamu menghukum tanah Mesir, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bekal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena sepanjang minggu ini pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami. Dan di minggu yang baru ini, kami ingin memulai kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu, agar apa yang kami lakukan sepanjang minggu yang baru adalah benar berdasarkan perkenanan Tuhan. Roh Kudus berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukan akan kehendak-Mu. Roh Kudus pula yang berkuasa atas hamba-Mu yang Engkau sediakan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Amin. Matius pasal 18 ayat 15 hingga yang ke-20 dengan judul tentang menasehati sesama saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ditegur atau dinasehati sama sulitnya dengan menegur atau menasehati. Cenderung tidak mau ditegur atau dinasehati karena merasa disepelekan atau direndahkan. Cenderung tidak mau untuk menegur atau menasehati karena takut tidak didengar. Namun dari 2 hal ini manakah yang lebih dipilih oleh kita? Sepertinya setiap kita lebih condong menyukai untuk menegur atau menasehati daripada ditegur atau dinasehati. Pilihan ini sangat baik. Namun ada banyak orang yang mengambil langkah yang kurang tepat dalam menegur sesamanya. Seorang teman menemukan atau mengetahui bahwa salah seorang temannya melakukan kesalahan besar yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Tuhan. Sebagai teman yang baik, ia merasa bertanggung jawab untuk menasehati temannya tersebut. Maka dengan bangga ia menghampiri temannya dan menasehati serta menyebutkan kesalahannya dengan suara nyaring, sehingga orang lain yang ada di sekitarnya dapat mendengarkan juga apa yang disampaikannya, bahkan mengetahui apa yang menjadi kesalahan orang yang dinasehati tersebut. Karena ada kecenderungan merasakan sebuah kepuasan tersendiri jika ada banyak orang yang mengetahui masalah seseorang yang ada di sekitar kita. Menjadi bahan pembicaraan yang menyenangkan jika itu bisa menjadi trending topik. Dengan demikian, kita berharap ia menyadari kesalahannya. Jemaat Tuhan, memang mudah untuk mengungkapkan kesalahan seseorang. Namun bukan berarti itu menjadi jawab atas apa yang terjadi pada saat itu. Yesus tidak hanya seorang guru yang luar biasa, tetapi ia juga seorang konselor terbaik dalam kehidupan ini. Ia mau mendengar dan membimbing setiap orang untuk kembali kepada jalan kebenaran. Dalam bagian firman Tuhan pada hari ini, Yesus memberikan cara untuk menjadi penasehat yang baik bagi sesama kita. Jika ada di antara teman, sahabat, saudara, tetangga yang kedapatan atau diketahui melakukan pelanggaran atau kesalahan. Yang pertama, tegur di bawah 4 mata. Maksudnya adalah agar masalah itu tidak usah diketahui halayak dan untuk tetap menjaga nama baik orang tersebut. Sangat berbeda dengan kenyataan yang terjadi, di mana akan merasa lebih afdol jika masalah seseorang menjadi konsumsi publik. Yang kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau, dikatakan, bawalah 1 atau 2 orang lagi agar dapat menjadi saksi terhadap apa yang kita bicarakan. Dengan harapan ia dapat melihat betapa orang-orang di sekelilingnya sangat menginginkan keadaan yang baik di dalam kehidupannya. Kemudian hal yang ketiga, jika 2 hal tersebut telah dilakukan dan tetap tidak diindahkan, barulah hal ini dibawa ke hadapan jemaat, agar jemaat pun berperan aktif untuk menasehatinya. Namun jika sampai fase ini pun ia tetap bebal, anggaplah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan patutlah padanya diberikan sanksi atas perbuatannya. Dalam hal ini,
pendisiplinan gereja. Karena sungguh benar bahwa apa yang kita ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa teguran atau nasihat itu diperlukan di dalam kehidupan kita? Tentunya hal itu diperlukan untuk memperbaiki kesalahan. Dan bagaimana agar seseorang mengetahui apa yang benar dan yang salah, maka ia perlu untuk dididik. Dan dalam rangka Hari Pendidikan Teologi ini, mau dikatakan bahwa perlu bagi kita untuk terus memberikan pendidikan tentang Allah itu. Apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah tidak inginkan di dalam kehidupan kita. Dan dalam hal ini, kepada sekalian kita diberikan tugas sebagai pengajar dalam keluarga. Dan sebagai seorang pengajar kita juga dituntut untuk memberikan sesuatu yang lebih. Tidak berhenti hanya mengajarkan saja. Tetapi bagaimana kita juga dapat membimbing. Dalam hal ini memelihara dan menuntun serta menegur. Agar setiap orang memperoleh pengajaran dan pemahaman yang baik dan benar tentang Tuhan itu. Jemaat Tuhan, selamat merayakan Hari Pendidikan Teologi. Selamat menjadi pendidik yang memberkati sesama. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan bagaimana seharusnya kami bertindak dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan ketika kami mendapatkan kelemahan dan kesalahan dari orang lain yang ada di sekeliling kami. Biarlah kami boleh memperoleh hati yang bijaksana dan boleh memberikan kebaikan dan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan di mana saja berada. Berikanlah kasih dan setia-Mu, berikan kesehatan dan kekuatan, berikan berkat dalam pekerjaan, berkati dalam rumah tangga, berkati dalam hari depan. Biarlah setiap orang tua dapat menjadi orang tua yang baik. Dan biarlah setiap anak-anak dapat menjadi anak-anak yang taat dan hormat kepada orang tua. Setiap anak-anak kami yang dalam pertumbuhan diberikan pertumbuhan yang baik. Setiap mereka yang dalam pendidikan diberikan kepintaran dan kepandaian, dimampukan menjalani pendidikan dengan baik. Setiap mereka yang pada saat ini mencari pekerjaan, diberikanlah pekerjaan berdasarkan kasih dan karunia Tuhan. Tuhan yang boleh membukakan jalan bagi mereka untuk menemukan pekerjaan itu. Tuhan juga yang memberkati mereka yang mencari pasangan hidup agar boleh dituntun dan mendapatkan pasangan yang tepat yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka yang sakit untuk diberkati oleh Tuhan sehingga boleh disembuhkan. Kami menyerahkan mereka yang berduka cita untuk diberikan kekuatan dan penghiburan. Kami menyerahkan yang janda duda anak yatim piatu agar terus berpengharapan di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap mereka yang bersuka cita atas pertambahan usia maupun pertambahan usia pernikahan. Engkau memberkati mereka masing-masing dengan hikmat kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Dan diberkatilah segenap harapan dan perencanaan mereka. Diberkatilah para pekerja gereja dimampukan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk membina iman jemaat dan boleh mempermuliakan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan secara khusus sekolah tinggi teologi yang ada di Banjarmasin dan juga sekolah tinggi agama Kristen Abdi Wacana yang ada di Pontianak. Tuhan Engkau memberkati mereka dalam segala proses pembelajaran, mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa yang handal yang pada saatnya boleh bekerja untuk melayani Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Engkau mencukupkan segenap pendanaan dan Engkau semakin memberkati para dosen yang bekerja dan melayani di STTGKE Banjarmasin ataupun di STAK Abdi Wacana. Bapa di sorga, kami juga mau menyerahkan seluruh kehidupan bangsa ini
Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami agar boleh memelihara, menjaga keamanan dan kelangsungan hidup bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Terpujilah namamu ya Bapa, jadilah kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, dia beri kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24a sampai 25. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu ya Allah Bapa yang di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Saat ini kami akan mempersembahkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan gerejamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa. Amin. Yesus namamu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Dosa betapapun besar tiba saudaranya, kuasa iblis pun lenyap lepas tawanannya. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya.
Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.